Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Nah, sekarang kita bersama dengan Bapak Muhammad Nawaz Syarif. Muhammad Nawaz Syarif. Nah, sebelumnya boleh nggak nih Pak kita berkenalan dulu? Boleh. Kalau bapaknya emang domisili sini atau bagaimana? Saya asli kelahiran dari sini, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kalau pendidikan boleh? Ya, saya MTS dari MTS Rifaiyah Kesesi, Aliyah di Sarang Rembang, kemudian melanjutkan studi S1 di Unisula sambil mondok juga di Meranggen. S2 masih proses. Masya Allah. Ini langsung saja pertanyaan, boleh nggak? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Kan di dalam Indonesia tuh ormas itu kan banyak sekali ya Pak. Nah, terus menurut Bapak nih, sikap Rifaiyah terhadap perbedaan madhab dan aliran Islam yang ada di Indonesia tuh bagaimana? Rifaiyah itu organisasi yang mana menginduk kepada sang guru besar, yaitu Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Ahmad Rifai. Tentu di Indonesia ini banyak sekali madhab dan aliran-aliran tertentu. Rifaiyah bagian dari mereka, dan Rifaiyah sendiri mengakui ideologi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di dalam diri Rifaiyah tidak menutup dari segala madhab aliran tertentu. Kita terbuka, karena itu sebagai keyakinan mereka. Sedangkan keyakinan itu terkait dengan individualisme masing-masing organisasi atau aliran. Yang jelas, sikap toleran kita, tasawuf kita, dan juga moderasi kita, tawasud kita kepada mereka selalu welcome. Jadi pada intinya, dengan segala bentuk warna, corak, aliran macam-macam, kita menghargai. Yang jelas, Rifaiyah juga memiliki sebuah komitmen madhab tersendiri. Kita berpedoman di dalam madhab fikih kepada Imam Syafi'i, Tauhid Usuluddin kepada Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang tasawuf kita mengikuti Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dan itu tertuang jelas di dalam kitab-kitab karya Kiai Haji Ahmad Rifai. Itu. Lalu nih Pak, misal kan kita tuh dari latar belakang yang berbeda. Lalu apakah misal Rifaiyah, musola Rifaiyah menerima jamaah dari selain Rifaiyah itu tersendiri atau bagaimana Pak? Musola adalah tempat untuk sholat. Masjid adalah tempat untuk sujud. Jadi silakan siapapun itu berhak sholat di situ, berhak sujud di situ. Kita nggak ada melarang-larang tertentu untuk sholat, untuk ikut di tradisi kita, ikut nimbrung ngaji di kita. Nggak ada batasan macam-macam. Kita terbuka, siapapun itu yang mau belajar silakan welcome. Siapapun itu yang mau mengetahui lebih dalam organisasi kita, ajaran kita yang mana berpusat pada kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Rifai, silahkan. Kita nggak ada batasan macam-macam, nggak ada. Di Rifai nggak ada batasan-batasan macam-macam. Itu. Lalu di dalam desa kan tentunya bukan hanya ada Rifaiyah, tentu ada Muhammadiyah, entah itu NU, entah itu LTII. Lalu bagaimana sih Rifaiyah membangun hubungan dengan masyarakat yang memiliki tradisi keislaman yang berbeda? Pesanggerahan itu terkenal dengan desa yang plural. Semua jenis apapun ada di sini. Masjidnya 5. Musolanya itu kalau nggak salah 12 atau 11. Musolanya, masjidnya 5.
dan Jumatan sendiri-sendiri. Jadi kalau adzan ramai. Dan 5 ini memiliki prinsip yang sendiri-sendiri. Tetapi sampai detik ini kami tidak pernah mendengar yang namanya kekerasan ataupun sampai bentrok secara macam-macam, nggak ada sama sekali. Kita betul-betul alhamdulillah dikaruniai bisa hidup rukun, berdampingan antar satu sama yang lain. Selagi mereka itu sama-sama hamba Allah, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama nabinya Nabi Muhammad, ya kita saling menghargai. Dan yang namanya perbedaan nggak bisa disamakan, kita nggak bisa sama sekali, karena itu fitrah, karena itu sunatullah yang mau nggak mau tidak bisa disamakan satu persepsi. Nah, di dalam poin-poin tertentu atau kegiatan tertentu kita memang disatukan dan tanpa ada permasalahan. Seperti contoh misalkan acara 17 Agustus, semuanya melebur jadi satu. Seperti acara misalkan dari pihak A mengadakan misalkan kendurenan, tahlilan, macam-macam, semuanya hadir. Baik itu yang ikut ormas A, ormas B, ormas C, jadi nggak ada batasan-batasan yang sampai nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Itu nggak ada di pesantren sendiri. Saya kira di dalam masalah keagamaan dan nasionalisme semuanya saling mendukung satu sama lain. Mungkin pada hal dasar secara prinsip ada di suatu titik tertentu yang beda, tetapi kesamaannya banyak. Bedanya sedikit, kesamaannya banyak, dan kita mengambil kesamaan itu. Lanjut ya Pak. Ya, lalu bagaimana sih dakwah Rifaiyah menyesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sini, di tempat mereka berkembang? Budayanya bagaimana? Cara menyesuaikan dakwahnya bagaimana? Kiai Haji Ahmad Rifai itu sosok yang paham akan budaya. Dan sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, sebelum Mbah Ahmad Dahlan, lahir terlebih dulu Mbah Rifai. Mbah Rifai itu orang yang dakwah melebur dengan budaya setempat. Buktinya apa? Mereka nggak tahu Arab apa itu, nggak tahu. Bahasa Arab macam-macam, kitab-kitab apa nggak tahu. Mbah Rifai orang yang sangat alim, alamah. Beliau itu mengarang kitab, tetapi isinya bahasa Jawa semua. Bahasa Jawa. Agar apa? Masyarakat mudah memahami isi kitab itu. Mbah Rifai mengarang lebih dari 65 judul kitab berbahasa Jawa semuanya. Dan satu hal lagi yang luar biasa, berbentuk syair. Karena tradisi budaya pada saat itu wilayah Pantura sukanya joget-jogetan, sukanya dangdutan. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan musik, berbau dengan syair itu suka gitu. Nah, dengan sebab itulah Mbah Rifai mengarang kitab yang melebur dengan budaya. Kemudian tradisi-tradisi lainnya juga sama. Tidak sesaklek harus gini harus enggak. Mbah Rifai itu juga di dalam tradisi keseharian, ahwaliyah keseharian juga melebur dengan budaya-budaya. Seperti misalkan Mbah Rifai juga memperbolehkan sedekah mayit. Itu diajarkan di dalam kitabnya. Itu kan suatu budaya, orang yang meninggal harus dihormati, harus macam-macam gitu lah. Sampai 7 hari, sampai 14 dan sebagainya, sampai 1000. Itu dalam rangka melestarikan tradisi. Tentu sikap kita al-muhafadhu ala qadimis sholih wal akhdhu bi jadil aslah. Perubahan tetapi tidak mengurangi tradisi-tradisi yang baik. Yang baik tetap kita lestarikan. Di Rifaiyah juga melakukan itu, tetapi dengan batasan sesuai dengan tatanan syariat. Kalau tradisi yang tidak sesuai dengan tatanan syariat, Mbah Rifai orang yang paling utama, orang yang pertama melawan, karena tidak sesuai dengan tatanan syariat gitu. Sedangkan syariat itu sudah mutlak itu kebenarannya, tidak bisa diganggu-gugat, karena sumbernya
Satu dari Allah, yang kedua kemudian dari hadis Nabi, yang ketiga dari kesepakatan para ulama atau ijma ataupun konsensus atau qiyas. Itu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau masalah tradisi lain selagi tidak melanggar budaya, silahkan. Dan kita Mbak Rifai juga mengikuti hal itu. Kalau boleh tahu salah satu kitab dari Pak Mbah Rifai itu apa? Kitab Mbah Rifai itu misalkan dunia pendidikan, ada yang namanya kitab bayan. Kamu ingin tahu ilmu perekonomian, bacalah kitab Tasrihat al-Muhtaj. Kamu ingin tahu ilmu kepemimpinan, bacalah kitab Inayah. Kamu ingin tahu ilmu usuluddin fikih tasawuf, bacalah Riayat al-Himmah ada. Kemudian Abyan al-Hawais ada, Husnul Mitawab ada. Kamu ingin cari tahu ilmu tentang sholat Jumat ada. Kamu ingin tahu tentang ilmu apalagi pendidikan sudah, ekonomi sudah, apalagi insya Allah ada di kitabnya Mbah Rifai. Jadi semua hal keilmuan, baik keilmuan secara individu ataupun keilmuan berhubungan dengan masyarakat ada, bersosial ada. Namanya kitab Sholeh, namanya kitab Sholeh ada. Dan semuanya berbentuk syair, berbahasa Jawa, Arabegon ada. Kalau dalam hal pendidikan Islam kayak pondok sendiri ini, Pak Nawa menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa khusus nih, Pak? Oh, sini ya tetap yang namanya orang Jawa, tetap diutamakan Jawanya. Tetap diutamakan Jawanya. Tapi di dalam pembelajaran tertentu kita juga butuh keilmuan yang lain, bahasa yang lain kayak gitu untuk pembelajaran tertentu. Tapi keseharian di sini di pondok ini Fairul Qadir Pesanggerahan itu ya berbahasa Jawa, utamanya Kromo. Lalu bagaimana Rifaiyah memandang konsep wasatiyah moderat dalam beragama? Konsep wasatiyah itu tengah. Tengah itu tidak condong kanan, tidak condong kiri. Itu wasatiyah. Kalau versi Al-Quran ada kalimat ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, dari kata itulah dipakai konsep yang namanya wasatiyah. Mbah Rifai sendiri di dalam menafsirkan ayat ummatan wasaton, kata wasatiyah itu pemaknaannya ada dua. Yang pertama alim. Alim itu mengetahui fan keilmuan, apapun itu alim. Yang kedua yaitu adil. Adil itu tidak melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Yang namanya manusia kadang dosa. Tetapi orang yang adil, orang yang sama sekali tidak melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Nah, jikalau orang itu paham keilmuan, mateng di dalam cara berpikir, keilmuannya mateng, benar-benar menjadi orang alim dan adil, itu orang yang bisa tawasud, orang yang bisa bersikap wasatiyah, yang bisa tengah-tengah, sehingga apa? Mereka menjadi litakunu syuhada'a 'alan nas. Nggak mungkin orang itu bisa berlaku adil, berlaku tengah-tengah, berlaku bijaksana kalau tidak paham keilmuan. Kan gitu. Nggak mungkin orang yang bisa bijaksana kalau tidak selalu melakukan dosa besar atau dosa kecil terus-menerus. Nggak mungkin itu. Makanya konsep wasatiyah menurut Mbah Rifai, yang mana saya ambil di berbagai kitabnya Mbah Rifai, pasti ketika memahami ummatan wasaton, titik tekannya hanya dua, yaitu alim dan adil. Kalau orang yang sering menyalahkan atau orang yang bersikap condong ke kanan atau condong ke kiri atau saling menitik beratkan sebelah, itu namanya bukan wasatiyah. Nah, berarti orang itu belum alim. Orang yang alim, benar-benar alim, pasti tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Lanjut ya Pak. Boleh. Kan
dalam Indonesia tuh sering banget perbedaan pendapat dalam ilmu fikih ya, dalam menghukumi masalah fikih. Lalu bagaimana sih Rifaiyah menyikapi perbedaan pendapat dalam fikih tersebut atau tradisi Islam di Indonesia ini? Oke. Mustahid mutlak para fuqaha itu ada 4, yaitu Syafi'iyah, Hambali, Maliki, Hanafi. 4. Kalau 4 ini dilaksanakan bareng-bareng nggak bisa. Di Jawa itu rata-rata Syafi'iyah. Mbak Rifai juga sama. Bahkan di semua kitabnya diawali dengan Syafi'iyah madhabi ahli sunni tariqati. Lah, di dalam fikih Syafi'i pun banyak sekali khilafiyah. Antara guru dan murid itu juga perbedaan pendapat. Itu di kalangan Syafi'iyah sendiri. Maka dari itu, contoh misalkan Imam Syafi'i itu ada yang masih menggunakan qaul qadim, ada yang masih menggunakan qaul jadid. Di Rifaiyah pun sama. Kadang juga menggunakan qaul qadim, kadang juga menggunakan qaul jadid, tergantung situasi dan kondisinya dan atas dasar kemaslahatan. Artinya perbedaan dalam pandangan fikih itu hal yang sangat wajar biasa. Misalkan contoh sholat, fikih Syafi'i ya kunut kan gitu kalau subuh. Ada juga yang berpendapat nggak usah kunutnya, nggak apa-apa, itu ada dalilnya semua. Kalau kita benar-benar alim akhir lagi bisa wasatiyah. Artinya dalam masalah fikih, selagi itu masih dalam koridor 4 madhab itu diperbolehkan, silahkan. Karena 4 madhab itu merupakan sosok yang mustahid mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita misalkan mengikut yang selain madhab ini, kacau. Dan saya yakin di Indonesia nggak ada. Paling nggak di Indonesia mengaku kalau nggak Syafi'iyah, Hambali ataupun Hanafi. Itu pun harus secara total keseluruhan saya lihat belum ada. Kalau orang yang tidak bermadhab ada di Indonesia ini, tidak bermadhab ada. Sebetulnya mereka tidak bermadhab itu sejatinya bermadhab. Sejatinya madhabnya apa? Ya tidak bermadhab itu, kan gitu. Tetapi secara logika berpikir kurang tepat. Karena kita nggak mungkin bisa sholat kalau tidak mengikuti guru sampai Imam Syafi'i kemudian sampai Kanjeng Nabi. Kita nggak mungkin bisa tanpa 4 madhab ini, kita nggak mungkin bisa. Kalau orang bilang tuh kan politik tuh kan agak berbahaya ya Pak ya. Kehidupan berpolitik itu agak ekstrim lah secara simpulnya. Nah terus bagaimana sih pandangan Rifaiyah terhadap keterlibatan umat Islam dalam kehidupan sosial dan politik itu? Semua orang memiliki tujuan ataupun gaya hidup masing-masing. Okay. Ada yang suka politik, suka seni, suka sastra, suka macam-macam, namanya orang. Politik itu hal yang ya mau nggak mau di Indonesia harus ada yang seperti itu. Sebagian umat muslim juga harus paham dan tahu betul tentang perpolitikan. Mbah Rifai sendiri juga berpolitik. Mbah Rifai berpolitik. Politiknya gini. Dulu Mbah Rifai itu sempat mengharamkan yang namanya opium sama rokok. Opium itu semacam jenis ya narkoba. Oh. Kalau opium jelaslah haram. Kalau rokok ya ini kan multitafsir. Kenapa Mbak Rifai pada saat itu mengharamkan? Karena semua tembakau dikuasai oleh Belanda. Masalah rokok, tembakau macam-macam dikuasai oleh Belanda. Lah, dari situlah Mbak Rifai sangat betul tidak suka dengan gerak-gerak Belanda sehingga muncul fatwa itu. Beda halnya sama halnya dengan Mbah Hashim mengharamkan celananan. Benar kan? Mbah Hashim itu pernah mengharamkan celana. Maka celana haram. Karena apa? Mengikuti Belanda pada saat itu celananan.
jas macam-macam. Tapi sekarang ya beda kondisi sosial, setting sosial udah beda. Bagaimana caranya kita menghadapi zaman ini tergantung sosialnya, dan kita harus bijak. Sekarang di Rifaiyah nggak ada fatwa haram merokok, nggak ada, karena setting sosialnya beda pada saat itu gitu. Terus bagaimana sih sikap Rifaiyah terhadap tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulidan, selamatan ataupun tasyakuran bayi itu? Bagaimana Pak? Yang mungkin di dalam Rifaiyah sendiri itu nggak ada. Oh, di Rifaiyah ada. Di Rifaiyah ada tahlilan, ada sholawatan, ada maulidan. Lu serius ini nggak bohong. Dan itu diajarkan oleh Mbak Rifai. Kalau kita teliti lebih dalam, Mbak Rifai juga memperbolehkan sedekah mayit atau tahlilan itu kan sedekah mayit. Yeah. Maulidan, Mbak Rifai juga maulidan, menyuruh maulidan, dikiran rame-rame. Mbak Rifai juga menyuruh. Kemudian ngapati mitoni juga dilakukan oleh tradisi Rifaiyah. Karena itu tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga itu tradisi yang bagus yang perlu dilestarikan. Semua jamaah Rifaiyah itu mengikuti hal itu. Akan tetapi ada satu titik penekanan. Titik penekannya apa? Asalkan di dalam mengadakan kegiatan itu tidak ada unsur yang namanya melanggar syariat. Titik tekannya itu. Contoh, mohon maaf, yang melanggar syariat seperti joget-joget yang dalam tanda kutip, joget-joget buka busana macam-macam, itu tidak boleh dicampur seperti itu. Murni itu betul-betul tradisi budaya yang bagus, yang mana di situ syariat Islam tetap dijaga, tetap menutup aurat. Kalau dulu kan sebelum ada tradisi yang bagus seperti itu, ya mereka seperti kumpul-kumpul acara kematian, tetapi kan ada khomernya, ada joget-jogetnya. Kemudian Mbak Rifai kalau seperti itu nggak boleh. Tetapi kalau semuanya diisi kebaikan silakan. Ada dalilnya semua. Di kitabnya Mbak Rifai dijelaskan semua. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Rifaiyah itu memiliki seni atau budaya khas yang digunakan dalam dakwahnya mboten, selain tadi kitabnya berbentuk syair, selain itu ada banyak seni, misalkan seni bergerak seperti ciduran, genjrengan, yang kemudian sekarang itu lebih dikenal dengan rebana klasik. Itu kan macam-macam, ada ciduran, ada yang namanya pokoknya rebana yang klasik, dan itu dilestarikan sampai sekarang. Ada beberapa. Kemudian karena itu terkikis dengan zaman, yang sekarang yang rame ya terbangan biasa. Di dalam sholawatan terbangan itu kita juga sholawat versi bahasa Arab, kita juga melantunkan syair-syair kitabnya Mbak Rifai, sehingga anak-anak generasi sekarang itu mereka mampu memahami ilmu agama dengan diiringi dengan rebana yang kemudian isinya diambil dari kitab Mbak Rifai. Contoh, kalau kita ingin mengetahui rukun sholat kan kadang perlu buka kitab yang bahasa Arab kan gitu. Kalau Mbak Rifai pengajarannya sangat mudah. Dan itu dilakukan oleh anak rukune sholat walulas wilangane iku dibagi telong dumanti namune dan sebagainya. Puasa juga sama, wajib puasa bulan Ramadan sabab bilangan sampai akhir. Dan itu setelah tarawih biasanya istilahnya kabalan itu pujian.
pujian pakai itu. Kemudian sebelum ngaji kabalan atau pujian kitab-kitabnya Mbah Rifai. Bahkan di tradisi tertentu sebelum Jumatan juga membahas nyanyi atau selawatan terkait dengan Jumatan. Kemudian setelah adzan juga sama seperti itu. Itu satu. Yang kedua, seni batik. Jadi Rifaiyah itu memiliki ciri khas sendiri, yaitu batik Rifaiyah. Kebetulan nggak dipakai. Kemarin saya pakai pas ke batik. Batik Rifaiyah itu batik yang sekarang sudah diakui secara internasional. Karena itu batik yang nuansanya bukan hanya sekedar batik. Para ahli batik baik itu nasional ataupun internasional mengakui batik Rifaiyah itu batik yang terbaik. Bolak-balik sama. Ketika makainya seperti ini itu sama, dibalik juga sama. Dan juga kerempetan dan lain sebagainya itu juga sama. Hal yang lebih dikagumi lagi ketika menggambar sosok burung misalkan, pasti lehernya itu terputus. Ini yang menjadikan batik itu bernilai tinggi. Dan orang yang membuat batik itu perempuan semua, dari A sampai Z perempuan semua. Mereka ketika menggunakan batik, mereka ketika membuat batik sambil melantunkan syair karyanya Mbah Rifai. Itu luar biasa, namanya batik Rifaiyah. Ada lagi seni di Rifaiyah yang ketiga kaligrafi macam-macam. Bahkan Mbah Rifai sendiri memiliki kaligrafi syahadat, kaligrafi kalimat tauhid. Yang kaligrafi ini sampai sekarang masih ada di Limbung Kalisalak Batan. Di sana ada. Dulu ditempel di masjid sana Kalisalak Limbung, yang sekarang setelah masjidnya itu diperbaiki, sekarang disimpan di museum untuk sementara. Itu bagian dari seni yang mana Mbah Rifai juga mencintai kesenian. Gitu. Misal kayak kita yang bukan dari Rifaiyah mau ikut tradisi Rifaiyah berarti boleh, Pak? Oh, sangat boleh. Rifaiyah itu milik semuanya, sangat boleh. Bahkan saya kira tradisi Rifaiyah paling unik. Baik itu melalui syairnya, model kalau di Wonosobo ada yang namanya ayun-ayun. Oh, itu benar-benar nuansa Jawanya benar-benar ada. Namanya seni rebana ayun-ayun. Itu silakan dicari dimanapun, itu banyak. Dan yang dinyanyikan semuanya adalah karya-karyanya Mbah Rifai. Silakan, boleh mau ikutan di tradisi Rifai. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Nawa. Semoga yang disampaikan beliau ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, saya mewakili tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.